Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi terakhir kita untuk satu semester ini semoga makin menambah pemahaman kita semua terhadap manajemen risiko. Utamanya karena memang kita adalah mahasiswa prodi manajemen, ya, manajemen bisnis, maka berbagai komponen manajemen itu memang harus kuasai oleh seluruh kita ya, karena bagaimanapun juga nanti kalau mau kerja ya orang pasti akan nanya, kamu kemampuannya di mana sih? Nah gitu ya. Hari ini dunianya sudah beralih pada dunia kompetensi ya. Bahkan kita di fakultas juga sudah mengarah pada SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah yang sudah bermuara pada kompetensi. Kompetensi apa sih yang dimiliki gitu ya. Meski secara KKNI, kurikulum kompetensi nasional itu sudah dituangkan di dalamnya, misalnya bicara manajemen bisnis, kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh anak manajemen gitu ya. Tapi di dunia luaran sana, nah, dunia nyatanya gitu ya, ternyata yang tertulis di ijazah itu meskipun dikatakan kalian punya kompetensi A, B, C, D secara kurikulum ya, ternyata itu belum dianggap cukup untuk bisa mengatakan kalian tuh punya kompetensi yang mumpuni untuk suatu keilmuan gitu. Maka muncullah berbagai sertifikasi-sertifikasi yang kalau dalam tanda kutip ya saya bilang menjual kompetensi yang didasarkan kepada SKKNI ya, standar kompetensi kerja ya, standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Kemenaker. Nah, kalau kita KKNI itu lebih kepada pendidikannya, tapi kalau SKKNI itu Kemenaker, artinya ketika kita bekerja tidak cukup hanya satu ijazah, melainkan perlu kompetensi yang tersertifikasi lah begitu kira-kira ya. Maka hari ini muncul cukup banyak berbagai sertifikasi kompetensi yang ada di Indonesia, termasuk saya sendiri sebagaimana kalian ketahui juga memiliki perusahaan untuk sertifikasi profesi ya, yang terlisensi juga dari BNSP, yang salah satu item sertifikasi itu kita itu adalah manajemen risiko ya, manajemen risiko. Makanya saya berharap dengan sangat pada kalian semua itu mungkin tidak akan cukup ilmu yang kita dapatkan dari perkuliahan semata, apalagi tidak dipraktekkan ya. Maka mungkin setelah ini silakan mengambil berbagai unit kompetensi yang bisa menjadi pendamping ijazah kalian, tapi dia dihargai secara nasional, berlisensi Indonesia, sehingga ketika mencari pekerjaan di Indonesia itu akan lebih memudahkan kalian untuk menemukan pekerjaan dengan bayaran yang fantastis sih menurut saya ya sih. Jadi bicara sertifikat kompetensi sudah mahasiswa semester 6 ya, saya pikir sudah membuat satu rancangan ke depan mau apa di pendidikannya, apakah cukup dengan ijazah saja kemudian ingin daftar pekerjaan atau pengen butuh apa namanya peningkatan penggalian kompetensi diri sehingga tahu saya passionnya apa sih. Nah lebih begitu sih kalau kita kerja itu, karena nggak semua ilmu itu akan kita pakai. Nah yakinlah kalian sebanyak itu mata kuliah yang diajarkan kepada kalian di satu periode pendidikan kalian di sarjana ini gitu ya, nggak akan semuanya pakai gitu, nggak akan semua. Maka kita perlu menemukan passion-nya kita. Kita senangnya apa sih gitu ya. Ketertarikan kita di manajemen ini, ketertarikan di bagian apa sih? Nah, maka kalau sudah kita temukan passion-nya kita, ketertarikan kita di satu bidang, maka carilah kompetensi-kompetensi pendukung yang bersesuaian dengan bidang yang kita ikuti. Bagikan saya, passion saya itu karena sudah masuk ke kampus ini dengan fungsional saya mengajar itu adalah manajemen risiko, maka saya gerilya sendiri ya nyari kompetensi apa sih yang bisa mendukung saya di manajemen risiko. Nah, makanya kita ketemu, saya punya CRP, punya CIB gitu. Itu dalam rangka adalah menambah kompetensi diri saya untuk bisa mengajar bahkan mempraktekkan lebih baik manajemen risiko. Beberapa perusahaan yang saya dampingi, bahkan beberapa kementerian yang saya dampingi itu ngelirik saya itu bukan karena
ijazah saya gitu ya, bukan karena fungsional saya tidak, tapi karena punya lisensi keahlian yang tersertifikasi secara nasional. Nah, ini kira-kira manfaat dan semoga kalian semua bisa terinspirasi dari setiap kali perkuliahan dan setiap kali kesempatan saya memberikan suatu ibaratnya satu contoh real nyata di depan kalian ya, maka saya harap itu menjadi motivasi sendirilah bagi kalian untuk kedepannya jadi lebih baik. Nah, materi kita terakhir hari ini adalah bicara three line of defense ya, 3 garis pertahanan. Ini sangat erat kaitannya dengan materi kita sebelumnya. Kita bicara governance ya, kita bicara compliance atau kepatuhan ya. Kemudian kita bicara risk management dan sekarang kita masuk three line of defense. Pada prinsipnya three line of defense itu sendiri kita tahu bahwasanya dalam satu struktur organisasi, bangunan organisasi, kita punya 3 tingkatan level. Mungkin kalau belajar di dasar atau pengantar manajemen atau dasar manajemen di semester-semester yang awal ya, kita dikenalkan dengan posisi ada top manajemen, middle manajemen, lower manajemen. Nah, dalam sistem manajemen risiko atau sistem governance yang lebih luas, maka itu dikenal dengan defense-nya organisasi, pertahanannya organisasi. Yang pengelompokannya sendiri dalam sistem manajemen itu dibuat dengan nama three line of defense, 3 garis pertahanan dari organisasi. Nah, yang manakah itu? Nah, dia ini saya kutip dari Leo J. Susilo ya. Kalian mungkin lihat di setiap slide saya itu ada beberapa sumber yang dicantumkan. Ini menunjukkan bahwa materi ini bukan saya yang buat-buat ya. Pandai-pandainya saya tidak, tapi memang ada sumber. Inilah salah satu bentuk yang saya perlu tekankan kepada kalian itu perlunya kita memberikan penekanan referensi agar kita tidak dianggap sebagai plagiat. Nanti kalau saya tayangkan ini misalnya bisa saja ketika tayang di channel saya dianggap sebagai plagiat ya, maka bisa di-ban saya oleh YouTube ya. Kalau di-ban kan jadinya nggak bisa berkreasi ya. Makanya saya selalu ngasih apa namanya sumber. Artinya ini memang bukan karya murni saya ngadep dari orang lain. Nah, siapa itu? Saya ngambil dari Leo J. Susilo. Kalau mau lihat bukunya, saya punya bukunya ya. Dan ini merupakan bagian dari risk oversight, artinya ini adalah tingkatan penerapan three line of defense yang berguna untuk memanage risiko. Nah, siapa itu? Lihat, kita mulai dari sisi paling atas atau top manajemen dalam organisasi, yang mana posisi third line of defense-nya akan dipegang oleh Dewan Komisaris, komite-komite dalam organisasi ya, termasuk dalamnya itu adalah direksi. Mereka adalah third line of defense organisasi, dan satu lagi adalah auditor internal. Kenapa auditor internal jadi third line of defense organisasi? Karena secara posisi dia bertugas juga mengawasi organisasi. Nah, sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh organisasi, auditor internal dia adalah bagian pemeriksa, pengawas, dan dia bukan berhubungan langsung dengan aktivitas organisasi, maka dia ditempatkan pada posisi third line of defense organisasi. Nah, kemudian posisi second line of defense itu berada pada posisi unit-unit yang secara langsung dia tidak bersentuhan dengan aktivitas organisasi, tapi kalau nggak ada dia, organisasi nggak bisa dikatakan bagus gitu. Mana dia? Ini dia unit kepatuhan atau kita kenal dengan compliance ya, kemudian unit manajemen risiko, terus manajemen unit, dan ada unit jaminan mutu. Bagikan kampus kita sendiri kita punya ya, kita punya penjaminan mutu, mungkin belum punya unit kepatuhan ataupun manajemen risiko ya, tapi setidaknya unit jaminan mutu itu mewakili salah satu contoh untuk second line of defense. Penjaminan mutu secara langsung dia tidak berhubungan dengan sistem pengajaran kampus, tapi dia bertugas memonitoring bagaimana pelaksanaan perintah dari third line kepada second line of defense-nya gitu ya. Kepada first line of defense-nya gitu. Nah, sementara siapakah yang berada pada first line of defense itu adalah orang-orang yang terlibat langsung dari aktivitas organisasi. Jadi kan third line of defense yang top itu bagian puncaknya organisasi, yang kita harapkan mereka adalah orang yang top manajemen yang memang kita tempatkan sebagai pengambil kebijakan, dan ya orang yang apa ya, yang
membuat kebijakan, membuat aturan organisasi, dan memimpin jalan organisasi gitu. Sementara yang first line of defense ini adalah kita yang berada pada seluruh unit organisasi, yang disebar dalam seluruh unit organisasi. Misalnya kita punya bagian operasional, pemasaran, keuangan, lain-lain, punya cabang, punya anak perusahaan. Nah, itu adalah masuk ke dalam first line of defense-nya. Nah, perbedaan agar mudah kita membedakan antara first line, second line, and third line of defense itu adalah kalau first line, sebagaimana yang saya tekankan tadi, dia adalah langsung berhubungan dengan operasional dan organisasi. Ya. Kalau kita di kampus, siapa sih yang first line of defense? Yaitu ketua prodi, dan dosen itu adalah ketua prodi pada intinya yang akan menjadi first line of defense-nya. Karena apapun itu dosen akan ngadunya ke prodi. Kalian bermasalah kuliah dengan saya, misalnya, saya ngadunya ke prodi gitu. Atau kalian bermasalah kuliah dengan saya, kalian nggak senang dengan saya, kalian juga ngadu ke prodi gitu. Nah, itu kenapa kepala unit terkecil dalam organisasi itu akan menjadi first line of defense-nya organisasi. Nah, ini kita perlu menempatkan itu pada bagian yang tepat. Kenapa sih ada three line of defense dalam organisasi? Tentu itu pertanyaannya ya. Kenapa kita perlu membuat adanya 3 garis pertahanan organisasi? Nah, kita lihat ya. Gunanya ketika kita menempatkan first line of defense organisasi, itu pada intinya adalah orang-orang yang langsung bersentuhan dengan organisasi. Dan dia dianggap sebagai orang yang paling mengerti apa keadaan di lapangan, apa keadaan operasional organisasi. Nah, ini saya ambil juga posisi selain ini ya, selain Leo J. Susilo tahun 2017 bikin risk oversight. Ini juga ada Charter Institute of Internal Auditor tahun 2019 mengemukakan three line of defense model dalam organisasi, tapi pada intinya sama ya. Ada first line, second line, and third line of defense yang di dalamnya hampir-hampir sama dengan posisi yang ini ya. Ini first line bagian ini second line, ini third line-nya samalah dengan yang ini. Nah, ini manajemen control, internal control, kemudian financial control, security risk management, quality inspection, and compliance ya. Ini bagian dari second line. Sama persis dengan yang dikemukakan oleh Leo J. Susilo, hanya saja mungkin bentuknya kalau ini dia rebah ya. Kalau yang tadi dia mengerucut, lebih menunjukkan pola sih kalau organisasi itu kan makin ke atas makin kecil, dan yang di atas itu adalah yang bertindak lebih banyak untuk mengurus yang di bawah. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat untuk first line of defense itu sendiri. Di sini dikatakan pemilik atau sekaligus pengolah risiko. Dalam manajemen risiko, first line of defense itu dikenal dengan istilah namanya risk owner. Risk owner itu adalah pemilik sekaligus pengolah risiko. Siapa dia? Itu adalah kepala unit terkecil dalam organisasi. Kenapa first line of defense? Tadi saya sudah tekankan di awal, karena mereka adalah orang yang langsung berhubungan dengan operasional organisasi. Jadi first line itu adalah orang pertama yang paling tahu bagaimana keadaan organisasi. Ya, Pak Dekan itu contoh dalam kampus kita ya. Pak Dekan itu nggak akan tahu kalau ada anak MBS itu yang bermasalah dengan saya. Belum akan sampai ke dekan. Kecuali kalau saya yang ngomel-ngomel dekat dekannya. Pak, ini kayak masih anak MBS kayak gini. Pak Dekan pasti jawab, laporkan ke prodinya. Itu artinya apa? Pak Dekan itu sedang memposisikan dirinya, bukan saya yang harus ngurus kalian gitu ya. Bukan saya yang harus ngurus mahasiswa, tapi apa? Saya kan saya level 3 kata Pak Dekan. Tapi siapa? Kembalikan ke prodinya. Itu kan urusan prodi. Nah, itu kira-kira. Sehingga penempatan first line itu menunjukkan adalah orang yang pertama yang akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apapun operasional organisasi. Dalam perusahaan yang lebih luas kita contohkan, marketing, bidang marketing ya, unit marketing, mereka adalah first line of defense untuk bagian marketing. Sehingga persoalan di lapangan, bagaimana cara dia memasarkan di lapangan, dia adalah orang yang paling tahu di lapangan. Ketika marketing turun ke lapangan, terus dia menemukan bahwasannya tidak cocoknya wilayah itu dijadikan pemasaran karena mungkin konsumennya nggak suka dengan produk itu atau konsumen nggak menerima produk itu kan yang paling tahu itu adalah marketing. Jangan pula kita di bagian produksi bilang, halah menjualkan itu saja kok kamu nggak pandai. Gitu. Nah itu sudah menyalahi aturan gitu. Karena kenapa? Karena marketing orang yang memasarkan dia akan dianggap sebagai orang yang paling tahu terhadap pekerjaannya dia. Dan ketika terjadi risiko di lapangan, dia akan bisa mendeteksi dengan baik. Nah, ini kenapa first. Pertama, orang pertama yang akan mengerti terhadap kondisi operasional di lingkungan dia.
bukan lagi sampai kepada pimpinan, direktur di atas sana nggak akan tahu susahnya kita di bawah gitu ya. Susahnya kita lamar bekerja kemudian jadi staff gitu ya, sampai bawah kita misalnya bagian marketing kita dicerca oleh konsumen kita dihina-hina oleh konsumen, itu pimpinan nggak mau tahu ya, itu urusan lu, kalau lu kerja sama gue ya lu harus berjuang dong gitu. Gitu kira-kira ya. Jadi first line itu kalau kita membuat satu definisi yang sederhana, first itu adalah pertama, dan kita maknai adalah orang pertama yang akan dianggap paling tahu tentang apa yang dia kelola, ya. Dan first line of defense itu memiliki tanggungan. Jangan sampai masalah dia itu masuk ke levelnya first line of defense sih. Jangan sampai ranahnya sampai ke level 3. Bagikan saya tadi, kalian bermasalah kuliah dengan saya, terus jangan sampai Pak Dekan yang memproses gitu ya. Karena kenapa? Kok receh banget, kok salah mahasiswa, kok harus saya yang mengerjakan, kata Pak Dekan ya. Silakan ke kaprodinya. Saya cukup nanti kalau di saya ada kebijakan, oh mahasiswa akhirnya harus dipindahkan ke gedung lain kuliahnya sementara misalnya, cukuplah itu yang akan dipikirkan Pak Dekan gitu ya. Makanya nggak akan sampai ketika persoalan penegakan kepatuhan mandiri tadi sudah kita singgung, kita misalnya ingin kuliahnya hari ini kemudian diganti dengan besok, itu nggak ada urusannya dengan Pak Dekan gitu ya, nggak ada urusan sama saya, kata Pak Dekan. Yang penting kamu jalankan pekerjaanmu, kata Pak Dekan sama saya ya. Kalau kamu, yang penting 16 kali. Kalau kamu mau 1 minggu ini kelasnya berturut-turut ya silakan kamu sepakatilah dengan mahasiswa. Kalau mahasiswanya sanggup ya lanjutkan, kalau tidak ya berarti sepakati lagi buat kesepakatan baru. Nah, ini fungsi first line of defense itu ya. Nah, kemudian ada second line of defense. Second sesuai dengan bahasanya itu adalah yang kedua. Nah, yang kedua di sini dikatakan ya, bagian dari manajemen namun independen dari kelompok operasional. Nah, itu dia. Dia bagian dari manajemen, tapi dia tidak berhubungan langsung dengan kerja operasional. Penjaminan mutu nggak akan mengurus pekerjaan bagaimana pabrik membuat produknya, nggak akan diurusnya. Karena itu pabrik itu pasti first line of defense-nya. Dia hanya mengawasi, sudahkah si A menjalankan pekerjaannya hari ini? Sudah begitu doang ya. Pekerjaannya second line of defense. Tapi dia berperan penting dalam bangun sistem pertahanan lini pertama. Artinya apa? Ketika misalnya saya di jaminan mutu nih, melihat proses produksi itu adalah dari A, B, C, D misalnya ya. Jaminan mutu saya akan mengawasi proses itu dengan baik, sehingga pada posisinya saya akan, ibaratnya saya akan pasang badan loh. Saya, misalnya kalian kuliah dengan saya memberikan treatment begini-begini terhadap materi ini misalnya ya. Terus saya sudah yakin 100% kalian tuh paham betul dengan yang saya jelaskan. Dengan saya kasih kuis kalian dapat, saya kasih tugas kalian bisa gitu ya. Maka ketika ada yang bertanya, ih bagaimana sih kemampuan anak MBS gitu ya, saya akan pasang badan untuk kalian. Oh, anak saya jangan ditanya, mereka udah bisa. Nah, fungsi second line itu seperti yang saya sampaikan tadi, ya, menjamin bahwasanya kalian atau first line-nya sudah oke. Maka jaminan mutu ketika orang lihat kampus kita kok sibuk banget ya dengan akertasi gitu ya. Karena akertasi itu adalah kerjanya second line of defense. Yang apa? Yang akan menjamin bagaimana prodi atau fakultas dilihat oleh orang dari luar. Kita berdiri dari luar itu akan dipandang orang second line of defense ya. Bagaimana sih jaminan mutu di sana? Nilai kertasnya apa sih gitu ya? Bukan bagaimana prodi bekerja, tidak itu yang dilihat oleh orang. Karena kalau bagaimana prodi bekerja itu pasti first line of defense, tapi bagaimana sih jaminan mutunya? Itu kerja siapa? Kerjanya second line of defense. Sehingga hasil kerjaan second line of defense ini menjadi satu sistem yang akan memberikan jaminan kepada seluruh organisasi bahwa apa yang terjadi, apa yang dijalankan oleh organisasi itu telah sesuai dengan yang seharusnya. Nah, ini nih kerjanya second line of defense ya. Nah, kemudian third line of defense ya. Dalam posisinya tadi saya sudah katakan, dia adalah pimpinan organisasi. Dia adalah auditor internal yang independen secara penuh dari fungsi operasional. Dia memang tidak akan terlibat dari fungsi operasional ya. Maka kadang-kadang sering juga terjadi perdebatan ya. Bagian internal audit suka nyalahin begini-begini misalnya kepada lini 1 ya, karena yang diperiksa kan lini 1 ya. Terus kita yang lini 1 pasti ngoceh kan.
Kamu nggak ngerti operasional kok nyalahin orang. Coba aja kamu operasional pasti kamu akan keteteran. Nah, itu sering terjadi sih dalam organisasi karena eh, orang auditor internal adalah orang independen yang tidak dilibatkan dalam operasional. Dan yang pasti kan kita sebagai first line of defense adalah orang yang paling tahu dengan operasional kita. Dan tugasnya first line of defense itu kan hanya mencocokkan kamu betul sudah mampu bekerja dengan baik, tapi kamu tuh salah langkah gitu ya. Harusnya kamu nggak begini gitu ya. Kamu betul menjual produk ini dengan habis, tapi harusnya bukan anak-anak targetnya kamu, tapi ini orang dewasa loh. Kalau gitu kan nanti kita jadi rusak. Nah, itulah sederhananya kita mencontohkan bagaimana third line itu mengawasi bagian first line of defense ya. Dan tugas utamanya di sini dikatakan melakukan evaluasi untuk memberikan kepastian bahwa pelaksanaan lini pertama dan kedua berjalan dengan baik sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Artinya, lini pertama kerja, kemudian lini kedua memberikan jaminan. Lini ketiga dia akan cek betul nggak jaminan itu sudah sesuai dengan yang seharusnya, maka akan ada cross check, check and balance antara lini pertama dengan lini kedua. Inilah nanti yang menjadi kerja berat dari third line of defense, utamanya bagian internal audit. Nah, inilah fungsi. Kemudian agar berjalan itu semua dengan baik, third line of defense berjalan dengan baik, maka kita perlu mengelola risiko kepatuhan, bagaikan kita menyebut yang tadi adalah compliance ya. Apa itu? Ada pengawasan aktif dari BOD dan BOC. Jangan pula nggak tahu apa istilah BOD dan BOC ya. BOD, Board of Director ya. Kemudian BOC, Board of Commissaries ya. Jadi harus ada apa namanya istilah-istilah seperti ini kalian harus tahu lah, karena anak manajemen nggak harus diingatkan terus, tapi sudah harus nempel di kepalanya. Jadi pengawasan aktif, kemudian punya kebijakan, punya prosedur, dan punya penetapan limit ya. Harus ada limit. Dalam satu pekerjaan kita itu kita perlu membuat satu limit, batasan ya. Bagikan kita contohkan di bank itu dia batasannya ketat ya. Transaksi 25 juta ke bawah itu mungkin bisa dikerjakan langsung oleh teller. Tapi sudah di atas 25 juta itu akan ada otorisasi ke belakang untuk mengapprove. Misalnya back office-nya ada manajer operasional yang akan approve transaksi kalau sampai 100 juta. Kata 100 juta itu mungkin akan sampai ke levelnya pimpinan cabang yang akan otorisasi. Nah, itu kira-kira bagaimana ada limit dalam organisasi. Mahasiswa mungkin keluar perkuliahan mungkin bisa ditanggapi oleh prodi. Tapi kalau mahasiswa sudah melanggar kode etik, maka nggak prodi lagi. Ada lini selanjutnya itu penegakan kode etik. Gitu. Kalau penegakan kode etiknya sudah menjalankan hasil, nanti ada kebijakan dan prosedur. Mungkin di DO kah, mungkin di skor kah, segala macam. Itu contoh sederhana kalau dalam kita kuliah. Kalau dalam bisnis ya, seperti yang saya katakan tadi, kita punya produk misalnya ya didesain oleh satu dan dijamin oleh lini dua, nanti lini dua akan melaporkan ke lini tiga akan berdasarkan usulan lini dua mungkin boleh jadi akan ada kebijakan baru, ada prosedur baru dan penetapan limit baru ya. Kemudian dari sanalah kita mengidentifikasi, mengukur dan memantau serta mengendalikan risiko setelah sistem informasi manajemen. Dan kita harus melakukan sistem pengendalian internal dan sumber daya manusia harus memadai untuk menjalankan pengelolaan risiko utamanya pada three line of defense kita yang basicnya itu adalah risiko kepatuhan. Ya, kita harus memiliki orang-orang di dalamnya yang kompetennya itu harus terjaga ya. Makanya meskipun orang bilang undang-undang cipta kerja ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 ya, 1 tahun 2020 ya, mengenai cipta kerja, di dalamnya memuat dengan tegas adanya kompetensi yang cukup untuk orang melamar bekerja. Saya pikir ini penting karena berkaitan dengan bagaimana satu organisasi itu bisa mencapai tujuannya dengan cepat dengan telah mempekerjakan orang-orang yang memiliki kompetensi. Bukan seperti sedia kala di mana kalau kita
mau bekerja, ikut pelatihan dulu, kemudian ada magangnya dulu, ini segala macamnya dulu. Pertanyaannya kalau itu terus yang dilakukan oleh perusahaan, jangan-jangan nanti setelah magang kalian dapat ilmu, kalian pindah ke tempat lain. Jadi perusahaan itu akan cenderung merugi terus akibat pegawainya gitu. Maka kenapa tidak perusahaan harus dilindungi dengan cara yang bekerja harus yang sudah kompeten. Maka ikutilah sertifikasi kompetensi. Nah, begitu. Sehingga kalau itu sudah dilaksanakan, maka secara freelance of defense ataupun governance-nya ataupun compliance-nya itu sudah mengarah pada penekanan risiko yang tidak boleh, yang akan menjadi bisa apa ya, bisa ditoleransi aja lah risikonya, karena udah sedikit banget ya kita udah menerapkan freelance of defense dengan baik, GCG-nya udah baik, kemudian kepatuhannya juga udah oke, maka manajemen risiko itu akan lebih apa santai ya. Udahlah ini nggak perlu adsense lagi, karena kenapa? Karena ya orangnya udah membudaya sih, dari situ sisi dia udah jalan semua dengan teratur gitu. Nah, sehingganya kalau itu sudah bersinergi dengan baik, maka organisasi diyakini akan cepat dalam menangani risiko atau apapun kasus-kasus dalam perusahaannya. Nah, gitu. Kemudian konsep ini ya, guys, pertama, kedua, dan ketiga, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, itu merupakan kewajiban pejabat senior mengambil keputusan risiko dalam unit bisnis. Nah, ini yang saya katakan. Penempatannya itu tetap kepada unit kita, unit terkecil dalam organisasi. Kemudian yang kedua adalah bagian compliance dan risk management, yang terakhir adalah internal audit. Dan bagaimana budaya kepatuhan itu bisa dijalankan? Maka budaya kepatuhan itu kita lihat kerangka kerjanya. Kita miliki first line, second line, and three line of defense. Dalam contoh operasional yang paling jelas itu biasanya adalah bank. Kenapa saya ngambil di sini contohnya bank? Karena penerapan manajemen risiko yang paling konkret itu ya, yang paling banyak itu aturan itu adalah perbankan. Karena mereka punya aturan kepatuhan wajibnya banyak banget, deh, berlapis-lapis. Sehingganya kalau nggak disusun budaya kepatuhannya dengan baik, kita nggak bisa menempatkan freelance, second line, dan third line of defense itu dengan baik, diyakini maka itu akan terjadilah yang namanya kebangkrutan pada bank. Maka kalau bank bangkrut itu kan dampaknya luar biasa ya. Kita baru ketiban kasus BSI yang kemarin yang ya mungkin itu pukulan berat lah bagi BSI ya terhadap ini. Mungkin kalian bisa teliti loh bagaimana ketahanan likuiditas BSI di saat diserang dengan kasus ini, pasti orang akan narik uangnya dong rame-rame. BSI mampu nggak gitu. Jadi itu salah satu yang bisa mungkin kalian angkat sebagai judul, tapi karena bukan anak perbankan ya. Tapi nggak apa-apa juga sih, dalam sistem manajemen itu kan bagian likuiditas itu kan adalah manajemen. Manajemen risiko bank itu berbicara mengenai likuiditas ya. Bagaimana bank siap dengan keuangannya ketika ada orang yang menarik dananya dengan tiba-tiba. Nah, maka di first line of defense ini adalah bagian operasionalnya, kemudian bagian second line ini adalah bagian kepatuhan bank, control design, ada di dalamnya compliance, ada struktur kepatuhan sendiri, ada risiko kepatuhan. Dan pada intinya di bank itu sendiri mereka memang punya unit yang bertugas, unit kepatuhan, unit manajemen risiko gitu ya, unit jaminan mutu. Nah, itu pentingnya. Kemudian third line of defense-nya adalah satuan kerja audit. Nah, itu mungkin satu materi terakhir kita mengenai three line of defense. Satu materi lagi adalah asuransi. Itu sudah saya sering singgung di kuliah, jadi saya tidak berikan secara khusus materi itu. Jadi tugas kalian adalah setelah ini pahami materi ini dengan baik, dan sedapat mungkin saya akan sangat senang kalau ada penelitian-penelitian kalian, skripsi kalian itu yang berdasarkan kepada materi yang saya ajarkan ini. Akan sangat senang saya, karena pasti nanti arahan bimbingan itu ke saya. Kalau saya yang membimbing, ya insya Allah kita akan bekerja bareng-bareng untuk melihat bagaimana masalah yang kita temukan di lapangan kita tulis jadi sebuah skripsi, dan itu menjadi temuan yang berkontribusi untuk perbaikan berkelanjutan dari organisasi yang kita teliti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di materi ini. Silakan simak dan bikin rangkuman materinya agar nanti ketika ujian ini menjadi
tuntas untuk dipahami ya. Dan semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih untuk 1 semester ini dan semoga hasilnya memuaskan untuk 1 semester ini. Ilmunya dapat, nggak cuma nilainya ya, tapi ilmunya yang didapat. Jadi sesuai dengan ketentuan yang saya sudah sampaikan, bagi yang remedial dengan ketentuan yang sama, maka diharapkan belajarnya lebih giat lagi. Karena saya orangnya intoleran ya. Intoleran kalau kalian betul-betul tidak mampu menguasai materi ya, saya nggak bisa luluskan gitu ya. Karena secara perkuliahan kita udah praktek, udah ke lapangan juga kalian, artinya udah nyari-nyari berbagai referensi juga. Dan harusnya ilmunya udah melekat gitu ya. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Saya tunggu atensinya untuk diskusi di kolom chat ataupun di eh, grup kita nantinya, dan semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.